Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Ahmad Bari, Syekh Syaifuddin Biati, jami' syekhina wa muallimina wa darisina wa ashabina wa rabbina. Allahumma ya Allah bi barakatihim Allahumma sakhir lana al-qubur. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un, ini adalah beberapa cabang. Yajuzu boleh lisa'imi bagi orang yang berpuasa al-iftaru berbuka bi khabari adlin, karena berdasarkan berita dari satu orang yang adil. Berita tentang apa? Bil ghurubi, tentang terbenamnya matahari. Wakadza, dan begitu juga boleh berbuka bisa ma'i adzanihi, disebabkan mendengar adzannya orang yang adil ini. Namun wa yahrumu, dan haram lisyaki, bagi orang yang ragu-ragu, al-aklu, apa yang haram, al-aklu, makan akhiran nahari, di akhir siang, di ujung siang, hatta yajtahida, sehingga berijtihad siapa syakun itu, wa yadunnah, dan menduga siapa syakun ingqida'ahu, kepada selesainya siang, kecuali dia sudah berijtihad terlebih dahulu. Kalau berijtihad terlebih dahulu boleh. Wa madzalika, dan bersama dengan hal tersebut, dengan ijtihad, al-ahwatu, adapun yang hati-hati, as-sabru, ialah bersabar, lil yakini, sampai yakin. Sabar dulu, kalau masih ragu-ragu, sampai yakin baru berbuka. Wa yajuzu, dan boleh al-aklu, makan, idza dhanna, apabila menduga siapa orang baqa al-laili, akan tersisanya waktu malam. Menduga bahwa malam itu masih tersisa, tapi dugaannya itu bijtihadin, berdasarkan ijtihad, au ikhbarin, atau berdasarkan berita orang lain, sehingga dia punya dugaan kuat. Bukan yakin tapi menduga, bukan ragu-ragu ya. Bukan yakin, bukan ragu-ragu, tapi menduga. Dan ini di atasnya syakun. Kenapa kok dia syak? Karena dia berdasarkan ijtihad atau ikhbar, tapi tidak sampai yakin. Wakadza, dan begitu juga boleh makan lau syakkah, jika ragu-ragu. Ternyata meskipun syak tidak tapi di bawahnya lagi yaitu syak. Ada orang ragu-ragu, ini masih malam, belum subuh atau sudah subuh ini ya. Kemudian masih makan, dia masih minum, itu tidak apa-apa, boleh. Kenapa? Li'annal asla, karena sungguhnya yang asal baqa'ul laili, ialah masih tersisanya waktu malam atau tetapnya waktu malam. Namun yukrahu, dimakruhkan makan itu. Walau akhbara, dan andai kata memberitakan kepada shaim adlun, siapa orang yang adil, siapa satu orang adil, memberitakan bitulu'il fajri, tentang terbitnya fajar, itamada, maka berpijak siapa orang kepada khabar adlin itu. Wakadza, dan begitu juga sama dengan orang yang adil, fasikun, adapun orang yang fasik, dunna sidquhu, yang diduga kuat sidquhu, kejujurannya fasik. Orang fasik punya kedudukan sama dengan orang yang adil kalau kita punya dugaan kuat bahwa dia jujur dalam hal itu. Walau akalan, apabila makan siapa orang, bijtihadin, berdasarkan ijtihad, awalan pertama kali,
au akhiran atau di akhir. Awalan itu makan bijtihadin berdasarkan ijtihad, awalan di awal siang, au akhiran atau di akhir siang. Seandainya ada orang makan di awal siang, artinya pagi, berdasarkan ijtihad menduga masih ada malam, au akhiran atau di akhir siang, berdasarkan ijtihad bahwa siangnya sudah selesai, sudah terbenam matahari. Fabana ternyata jelas annahu apa sungguhnya soim, akala ialah makan siapa soim naharan di siang hari, batola maka batal saumuhu apa puasanya soim, batal puasanya. Kenapa? Karena la ibrata tak diperhitungkan bidhanni apa dugaan al-bayyini yang sudah nyata-nyata, khata'uhu apa salahnya praduga. Karena dugaan yang sudah nyata-nyata salah itu tidak dianggap. Kalau tadi itu di atas ada orang menduga bahwa waktu siang masih tersisa, dia makan, maka ada apa-apa itu. Berdasarkan kaidah li'annal asla baqa'ul lail, li'annal asla baqa'uhu, gitu ya. Itu kaidahnya. Tapi kalau misalnya dugaannya itu kemudian terbukti salah, makan punya dugaan masih tersisa malam gitu, punya dugaan malamnya masih tersisa, kemudian dia makan, setelah itu kok ada orang baca wiridan, loh kamu kok sudah wiridan? Tadi sudah subuh lah, berarti dugaannya keliru. Karena kalau dugaan yang keliru ini maka tak diperhitungkan. Beda lagi kaidahnya, la ibrata bidhanni al-bayyini khata'uhu. Tak ada dugaan yang keliru itu tidak dianggap. Fa'ilam yabin, dan apabila tak jelas syai'un apa suatu apapun, sahha maka sah. Kalau misalnya la yabinu khata'uhu, tidak apa-apa itu. Walau tala'a, dan apabila terbit al-fajr apa fajar, wa fi famihi, dan sementara di mulutnya shaim ta'amun adapun makanan, falafadahu kemudian memuntahkan siapa shaimuhu kepada ta'am qabla ayyanzilah sebelum turun apa makanan minhu dari mulut, qabla ayyanzilah sebelum turun minhu dari mulut syai'un apa sesuatu turun li jawfihi ke dalam lubang, sahha maka sah saumuhu apa puasanya orang. Kalau ada orang pada saat fajar terbit di mulutnya masih makan, ada makanan di mulutnya, jadi masih makan, kemudian ada berita sudah fajar atau masih makan, kemudian adzan. Kalau cuma imsak itu masih boleh. Kalau imsak ya, imsak itu hanya peringatan untuk akan masuk waktu subuh. Nah ini makan, enak makan, kemudian Allahu Akbar. Nah, kemudian yang ada di mulutnya langsung dia muntahkan sebelum ada sesuatu yang masuk ke dalam perut, maka sah puasanya. Wagada, dan begitu juga sah puasanya laukan andaikan ada siapa so'imu jami'an, ialah orang yang berjima imdad tidai tulu'il fajri pada saat permulaan terbitnya fajar, fanaza kemudian mencabut siapa orang fil hali seketika ketika fajar terbit, ay akibatuluhi artinya setelah terbitnya fajar, fala yuftiru maka tidak batal puasanya orang, tidak membatalkan apa orang itu, tidak membatalkan kepada puasanya. Artinya ada orang berjima sebentar kubailatul fajri, sebelum sebentar fajar berjima masih, kemudian langsung Allahu Akbar langsung dicabut, adzan langsung cabut, itu tidak masalah. Ini menunjukkan bahwa orang yang masuk puasa dalam keadaan junub itu tidak apa-apa, karena berjima sebelum fajar dan dicabut pada saat fajar itu tidak apa-apa. Berarti kalau itu tidak apa-apa, dia kan junub ketika itu. Ini menunjukkan bahwa man asbaha junuban, orang yang masuk subuh dalam keadaan junub waktu puasanya tetap sah gitu. Mandi pagi harinya gitu.
Wa in anzalah, walaupun dia inzal, walaupun dia keluar mani. Kenapa? Li'anna naz'a, karena sesungguhnya mencabut itu tarkun, ialah meninggalkan lil jima'i, kepada jima'. Tapi fa'ilam yanza' halan, apabila tak mencabut siapa orang halan seketika, masih dibiarkan gitu, tak langsung dicabut seketika, lam yan akidis saumu, maka tidak sah apa puasanya. Wa alaihi, dan wajib atas orang itu al-qada wal kafaratu, apa qada dan kafarat. Kafarat yang puasa 2 bulan berturut-turut itu qada ya. Selain qada wajib bayar kafarat. Wa bayanu wa yubahu, dan dibolehkan fitrun, apa berbuka, fi saumin wajibin, di dalam puasa wajib. Berbukanya itu bimarodin, disebabkan sakit, mudirin, yang dapat membahayakan, dororon, dengan bahaya, yubihu, yang membolehkan apa bahaya, at-tayammum, kepada tayammum. Jika ada orang sakit dan sakitnya itu sampai membolehkan dia tayammum, maka orang itu boleh berbuka, artinya membatalkan puasanya. Jadi orang boleh membatalkan puasanya itu kalau sakit. Standar sakitnya gimana? Yaitu sakit yang sampai membolehkan tayammum. Seperti apa? Ka'an khasya, seperti gambaran khawatir siapa orang yang puasa itu, siapa shaim, minas shaumi, disebabkan puasanya, khawatir rebut abur'in, akan lambatnya kesembuhan. Ada orang sakit, seandainya puasa ini saya akan lama sembuh, ya boleh berbuka. Wa fi safari qasrin, dan boleh berbuka fi safari qasrin, di perjalanan qasar. Perjalanan qasar itu 16 farsakh ya. 16 farsakh. 1 farsakh itu sama dengan 5 kilo 100 cm. 5 kilo 100 cm. 5 kilo 100 km 100 meter. 5 kilo 100 meter. Jadi 5 kilo ditambah 100 meter itu 1 farsakh. Berarti kalau 16 farsakh tinggal dikalikan, yaitu sekitar 82 kilo. Atau kalau mau lihat hati-hati 84. Gitu ya. Jadi perjalanan qasar itu menurut kitab adalah 16 farsakh. Per farsakhnya, 1 farsakh itu adalah 5 kilo ditambah 100 meter, bukan 100 cm, keliru. 5 kilo ditambah 100 meter. Berarti 5 kilo, 1 ini dikalikan 16, kira-kira berapa? Nah, kira-kira sekitar 82 lah. Kita buktikan pakai buktikan di rumah. 5,1 kali 16 ya 80. Hati-hatinya 82, di sini 81,6. Hati-hatinya 80. Ketika nyampe 82 km, sekitar perjalanan sini Malang lah ya, perjalanan sini Probolinggo lah. Kalau sini Surabaya ya masih belum boleh. Sini Pamekasan lah itu sudah boleh. Perjalanan dari Bangkalan ke Pamekasan itu sudah sekitar 82 kilo lebih. Boleh buka puasa. Duna qasirin, tidak perjalanan jarak dekat. Wasafari maksiatin, dan juga tidak boleh perjalanan yang maksiat. Wasaumul musafir, akan tetapi adapun berpuasanya orang yang sedang melakukan perjalanan, seandainya ada orang musafir tetap puasa bila dororin, tanpa ada bahaya, ahabbu, ya lebih baik, lebih dicintai Allah minal fitri, dibandingkan berbuka, dibandingkan membatalkan puasa. Boleh membatalkan puasa disebabkan sakit. Yang kedua sebab perjalanan. Yang ketiga wal khaufi halakin, dan karena khawatir mati, dikhawatir rusak, bisaumi, sebab puasanya, min atshin, karena kehausan, aujuin, atau kelaparan. Ini kalau saya puasa ini mati nih. Wa in kana, meskipun ada siapa shaim itu sahihan, ialah dalam keadaan sehat,
Mukiman ialah dalam keadaan mukim, tidak bepergian. Tapi dia khawatir seandainya puasa ini saya mati nih. Padahal dia sehat mukim, tapi punya kekhawatiran seperti itu. Boleh berbuka, tapi harus ada pijakannya rasa khawatir seperti ini. Misalnya anjuran dokter itu. Jangan puasa dulu, kalau puasa khawatir kamu nanti kambuh lagi penyakitnya. Sudah tidak puas, tidak apa-apa. Khauf itu. Wa afta dan berfatwa al-Azra'i siapa Imam Azra'i bi anna wa sungguhnya sa'an yalzamu wajib al-hasadinah kepada orang-orang yang berprofesi sebagai tukang panen. Al-hasadin kepada petani yang memanen. Para tukang panen ay wa nahwahum dan semisalnya mereka, apa yang wajib? Tabyitun niyati, apa membermalamkan niat, kulla lailatin setiap malamnya. Orang yang selalu bertani dan dia sampai pada waktu panen gitu. Tiap hari panen, gimana? Malam harinya wajib niat. Atau orang yang berprofesi sebagai supir. Gimana tiap hari nyupir truk misalnya ya, dari pabrik ke pabrik, dari Jakarta Bali atau Surabaya Bali misalnya. Kan boleh musafir itu tidak berpuasa. Gimana kalau pas setiap hari? Ya, ada yang mengatakan itu tidak boleh karena kalau bil kulliyah itu tidak boleh. Kalau kemudian menghilangkan kewajiban puasa bil kulliyah tidak boleh, tetap harus puasa. Tapi dia tetap wajib niat di malam hari. Boleh itu tetap wajib niat di malam hari. Jadi dia boleh tidak berpuasa, artinya boleh berbuka. Yang penting malam harinya dia tetap niat, karena biar ada mau puasa besok kan saya punya tugas nyupir, jadi gak usah niat sekarang. Jangan gitu. Malam harinya tetap harus niat. Begitu juga orang yang tukang panen tanaman ya. Dia harus niat di malam harinya. Jangan kemudian besok saya mau panen, tak akan puasa besok. Kalau puasa saya besok misalnya khawatir mati saya gitu. Jangan begitu, tetap harus niat di malam hari karena biar ada keinginan untuk puasa besoknya gitu. Summa kemudian orang lahiko yang berjumpa kepada orang minhum dari hasadin masyaqqatun syadidatun, apa rasa berat yang sangat, aftara maka boleh berbuka siapa orang, wa illa dan jika tidak fala maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada orang mau panen besoknya mau panen, ya malam harinya tetap harus niat. Kalau ternyata besoknya dia waktu panen terlalu capek sehingga harus berbuka, ya berbuka, ada apa-apa, berbuka. Yang penting harus niat malam harinya, jangan kemudian dari malam hari sudah besok tidak mau puasa, besok saya panen tidak usah niat sekarang, jangan gitu. Wajib dan wajib qada apa mengqada sesuatu fata yang tertinggal walau bi'udhrin, walaupun disebabkan udzur. Nyatanya itu apa? Minas shaumi berupa puasa al-wajib yang wajib. Ka Ramadan seperti Ramadan, wa nadzarin dan seperti nazar, wa kafaratin dan kafarah. Tidak puasa itu bimaradin disebabkan sakit, au safarin atau perjalanan, au tarkiniyatin atau tidak niat, au bihaidin atau disebabkan karena haid, au nifasin atau nifas. Gila bijununin tidak wajib qada disebabkan gila, wasakrin dan mabuk, lam yata'adda yang tidak sengaja siapa orang bihi dengan mabuk. Wa fil majmu' dan dalam kitab majmu' inna qada'a yaumish syakki 'alal fawri liwujubi imsakihi.
Inna qada'i yaumi syakki adapun mengqada hari ragu-ragu alal fauri ialah harus segera. Kenapa? Liwujubi imsakihi, karena wajibnya menahan dirinya orang, wajibnya imsaknya orang. Tapi wa nadhara, masih mengkaji ulang fi di dalam qaulul majmu' itu jam'un, siapa segolongan ulama. Kenapa? Bi anna tarikan niyati, karena sungguhnya orang yang tidak niat yalzamu wajibhu kepada tarikun niat al-imsaku apa menahan diri, ma'anna qada'ahu di samping sesungguhnya mengqada puasa alat tarohi ialah boleh tidak segera, boleh tarohi qat'an secara pasti. Wajibu dan wajib imsakun apa menahan diri an mufattirin dari suatu yang membatalkan puasa fihi di bulan Ramadan ay Ramadana artinya puasa Ramadan faqat saja. Duna nahwi nadharin tidak semisal nadhar wa qada'in dan qada'. In aftara jika berbuka siapa orang bi ghairi udhrin tanpa ada udzur, nyatanya udzur itu min maradin berupa sakit, au safarin atau perjalanan, au bi ghalatin atau disebabkan keliru. Keliru seperti apa? Kaman seperti orang akala yang makan siapa orang dhannan karena menduga baqa al-laili akan tetapnya waktu malam, au nasiya atau lupa siapa orang tabyitan niyati untuk membermalamkan niat, au aftara atau berbuka siapa orang yaumas syakki pada hari ragu-ragu, wabana dan ternyata jelas apa yaumus syakki min ramadana termasuk bulan Ramadan. Kenapa? Lihurmatil waqti untuk menghormati waktu. Jadi orang di bulan Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia membatalkan puasanya bi ghairi udhrin, dia tetap wajib menahan diri katanya. Jadi misalnya saya puasa Ramadan, kemudian saya sengaja membatalkan puasa saya padahal tak punya udzur, bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan karena takut mati, tapi tahu-tahu saya makan gitu, tahu-tahu saya membatalkan puasa. Maka ketika puasa saya batal ini, tapi batalnya bi ghairi udhrin, kata musannif, orang ini tetap wajib atau saya ini tetap wajib tidak makan, wajib imsak. Jadi ada orang puasa di pertengahan hari, dia sengaja membatalkan puasanya bila udhrin, tanpa ada alasan syar'i dia membatalkan puasa, maka orang ini tetap punya kewajiban untuk menahan diri, punya kewajiban untuk puasa meskipun dia membatalkan puasanya. Bahkan kalau menurut Imam Malik, orang yang sengaja membatalkan puasa ini sanksinya sama dengan orang yang jima di siang hari. Orang yang dengan sengaja tanpa udzur membatalkan puasa, maka hukumnya sama dengan orang yang jima di siang hari. Apa hukumnya? Dia wajib qada. Selain qada, dia wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak, atik raqabatan, atau shaumi syahraini mutatabi'ain. Kenapa kok begitu? Oleh Imam Malik hal ini dikiaskan kepada kasus jima di siang hari. Karena menurut Imam Malik, hadis tentang A'rabi itu, ketika ada A'rabi menghadap kepada Rasulullah, waqatu ahli fi nahari Ramadan, saya menjima istriku di siang hari bulan Ramadan. Menjima istri itu suatu yang halal, bukan berzina lah.
Ada orang menjima istrinya di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah diperintah apa? A'tik raqabatan atau shaumi syahraini mutatabi'ain atau it'amu masakin. Jadi disuruh merdekakan budak, disuruh kemudian atau puasa 2 bulan berturut-turut atau bayar mud ya, bayar mud. Nah, menurut Imam Malik yang membatalkan puasa yang mengharuskan bayar fidyah ini adalah hadku Ramadannya, hadku hurmati Ramadan. Dia merusak kehormatan Ramadan dengan cara membatalkan tanpa udzur, dengan cara berjima tadi. Otomatis orang yang makan dengan sengaja tanpa udzur itu adalah orang yang merusak kemuliaan Ramadan juga. Orang yang merusak kemuliaan Ramadan dengan sengaja, sehingga orang ini punya hukum sama, dikiaskan. Apa ilat pengkiasannya? Hadku hurmati Ramadan. Tapi menurut Imam Syafi'i ya beda. Menurut Imam Syafi'i yang mewajibkan kafar itu hanya jima. Karena ketika ditangkih itu diteliti dengan jernih, dipilah-pilah ya ilatnya, ternyata yang layak untuk dijadikan ilat itu jima. Dia wajib kafarat itu karena dia berjima. Sehingga kalau cuma makan meskipun sengaja nggak wajib bayar kafarat. Yang wajib bayar kafarat itu kalau berjima. Jima di siang hari itu. Jadi karena jimaknya bukan karena merusak kehormatan Ramadannya. Sehingga beda antara jima dan makan dengan sengaja. Kalau jima wajib kafarat itu, kalau makan sengaja tidak wajib kafarat, cuma wajib qada. Dan orang yang makan karena sengaja membatalkan puasanya tanpa udzur ini, sengaja membatalkan, dia tetap punya kewajiban menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Akan tetapi walaisa dan tidak ada al-mumsiku, siapa orang yang menahan dirinya itu fi saumin syar'iyyin, ialah berada di dalam puasa yang syar'i. Karena dia sudah membatalkan, tapi meskipun sudah membatalkan tapi bukan karena udzur, dia kan wajib tetap menahan diri dari makan ini, tetap wajib menahan diri dari minum, tetap wajib hukumnya. Namun orang yang menahan diri ini laisa fi saumin syar'in, tidak dianggap puasa syar'i. Lakin akan tapi orang itu yusabu, ialah diberi pahala alaihi siapa orang, tapi dia tetap diberi pahala. Faya'thamu, dan maka berdosa siapa orang itu bijima'in, sebab berjima, wala kafaratah, tapi tidak ada kafarah. Nah ini, kalau misalnya ada orang makan dulu dengan sengaja, menurut Imam Syafi'i itu tidak apa-apa, cuma wajib qada. Tapi dia wajib menahan diri. Makan dulu dengan sengaja, setelah makan dia jima. Jadi dihilah. Kalau jima langsung kan wajib bayar kafarah, dia enggak. Makan dulu, kemudian jima. Dia berdosa. Kalau dia sudah membatalkan puasanya bila udrin, tanpa ada udzur, kemudian jima dengan istrinya, faya samu bijima'in, dia wajib jima tapi wala kafarah, tetap wajib bayar kafarah. Dihilah ya. Wa nudiba, dan disunnahkan imsakun, apa menahan diri, limaridin, bagi orang yang sakit, syufiyah, yang telah sembuh siapa marid, wa musafirin, dan orang yang bepergian, qadimah, yang telah sampai siapa musafir, sembuh atau sampai asna'an nahari, di pertengahan siang. Sembuhnya itu sampai atau sembuhnya itu muftiran, dalam keadaan berbuka. Wahaidun, dan orang yang haid tahurat, yang telah suci siapa haid, asna'ahu, di pertengahan siang. Orang yang sakit kemudian sembuh, orang yang bepergian kemudian sampai, atau orang haid yang kemudian suci, yang kesemuanya itu terjadi di pertengahan siang, maka orang ini disunnahkan menahan diri, disunnahkan tidak makan. Begitu juga orang yang lupa berniat, niat di malam hari, ya disunnahkan dia menahan diri ya. Saya tadi malam lupa niat, saya mau makan aja, jangan. Sunnah menahan diri, tidak wajib. Yang wajib itu
Yang wajib tetap menahan diri meskipun puasanya batal kalau membatalkan dengan sengaja tanpa alasan. Wajibu dan wajib alaman atas orang afsada yang merusak siapa orang kepada puasa. Ai sauma Ramadan artinya puasa Ramadan. Merusak puasa bijimain disebabkan jima. Athima yang berdosa siapa orang bihi sebab jima. Liajli shaumi karena puasa. La bistimnain tidak berdosa disebabkan onani, wa aklin dan makan. Onani ya, istimna itu onani, memaksa keluarnya mani baik pakai tangan dan semacamnya. Itu istimna. Itu tidak dosa kalau itu. Dan tidak wajib, tidak dosa itu kalau pakai yadu halilatihi, kalau pakai yadunya sendiri dosa. Di sini la ini maksudnya la yajibu ya. La yajibu bistimnain wa aklin. Apa itu yang wajib sebab jima? Kafaratun, apa kafarat, tapi tidak wajib sebab istimna dan akal, yaitu kafarat. Kafarat itu mutakarriratun yang berulang-ulang bitakarruril ifsad, disebabkan berulang-ulangnya ifsad. Kalau jima 2 kali, kafaratnya 2 kali. Jima 3 kali, kafaratnya 3 kali, gitu ya. Walam yakfur anisabiki, meskipun dia tidak mengingkari anisabiki terhadap yang sebelumnya, terhadap menahan yang sebelumnya ya. Tak mengingkari terhadap yang sebelumnya. Ma'ahu ay ma'a qada'i dzalika shaumi, disertai wajib kafarat, di samping kafarat ma'ahu di samping juga wajib qada, ay ma'a qada'i dzalika shaumi, di samping wajib mengqada puasa itu. Wajib bayar kafarah sekaligus qada. Wal kafarah itu adapun kafarahnya itqu raqabatin adalah memerdekakan budak mukminatin yang mukmin, budak perempuan yang mukmin. Fasaumu syahra ini kemudian puasa 2 bulan ma'at tatabu'i yang disertai berturut-turut. In ajaza apabila tidak mampu siapa orang anhu dari puasa. Fa'it'amu sittina maka memberi makan 60 orang yang gimana miskinan yang miskin ya. Apanya miskinan miskin au fakiran atau yang fakir. In ajaza anis saumi, jika tidak mampu gini ya. Wal kafarah itu adapun kafarahnya itqu raqabatin adalah memerdekakan budak mukminatin yang mukmin. Kemudian fasaumu syahra ini kemudian puasa 2 bulan matatabu'i berturut-turut. In ajaza jika tidak mampu siapa orang anhu dari itqu raqabah. Kalau tak mampu itqu raqabah maka puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'it'amu sittina miskinan maka memberi makan 60 orang miskin au fakiran atau orang fakir. Kapan itu in ajaza jika tidak mampu siapa orang anisomi dari puasa. Kalau tidak mampu bayar merdekakan budak maka puasa. Kalau tidak mampu puasa maka beri makan 60 orang miskin. In ajaza anis saumi, kenapa tidak mampunya itu li haramin? Karena tua au maradin atau karena sakit. Memberi makannya itu biniyati kafaratin dengan niat membayar kafarat. Wa yu'ta dan diberikan likulli orang miskin muddun apa 1 mud. 1 mud per orangnya 1 mud. 5 on setengah. Kemudian dibulatkan menjadi 6 on ya. Kalau nak 1 mud itu sebenarnya setengah kilo, 5 itu ya. 5 on setengah. Tapi kemudian dibulatkan menjadi 6 on. Itu hati-hati. Karena memang ada juga yang berpendapat 6 on itu. Kalau menurut saya itu karena dibulatkan. 1 mudnya itu min ghalibil quti, dari makanan pokok yang biasa. Wala yujuz dan tidak boleh sarful kafarati apa mendistribusikan kafarat liman kepada orang talzamu yang wajib kepada siapa mukaffir mu'natuhu apa biayanya aman. Tidak boleh memberikan kafaratnya itu kepada seseorang yang wajib dia nafkahi gitu. Wajibu dan wajib alaman atas orang aftara yang membatalkan siapa orang
Membatalkan puasa siapa orang fi Ramadan di bulan Ramadan, membatalkan puasanya itu li'udhrin karena udur, la yurja yang tak bisa diharapkan zawaluhu apa hilangnya udur, kakibarin seperti karena tua, wa maradin dan karena sakit, la yurja bur'uhu yang tak bisa diharapkan bur'uhu apa kesembuhannya sakit. Orang yang puasanya yang membatalkan puasa karena alasan seperti karena tua atau sakit yang tak bisa diharapkan sembuh di bulan Ramadan itu, maka wajib muddun apa satu mud likulli yaumin untuk setiap harinya minhu dari bulan Ramadan. Ingkana jika ada siapa orang ini musiron ialah mampu bayar mud itu hina idin ketika itu. Bila qada'in tanpa harus qada, wa in qadara meskipun mampu siapa orang alaihi atas qada. Dia tidak wajib qada meskipun orang ini mampu untuk qada. Untuk qada ba'dahu setelah Ramadan. Bila qada'in tanpa wajib qada, wa in qadara meskipun mampu siapa orang alaihi atas qada ba'dahu setelah Ramadan. Dia cuma wajib bayar mud, tak wajib qada. Li'annahu karena sungguhnya orang ini ghairu mukhatabin, ialah bukan orang yang dibebani bisawmi dengan puasa. Karena ketika dia tidak mampu ketika itu untuk puasa karena tua atau karena sakit yang tak bisa diharapkan sembuh, dia tidak dikhitab puasa ketika itu, sehingga tak wajib qada, cuma wajib bayar fidyah. Fal fidyah itu maka adapun fidyah fi haqqihi di haknya man wajibatun ialah wajib ibtidaan sejak awal la badalan bukan ganti. Jadi fidyahnya itu kata musannif di sini bukan ganti puasa, tapi wajibun ibtidaan. Wajib dan wajib al-muddu apa satu mud mal qada'i disertai qada. Wajib mud, wajib bayar mud dan wajib qada ala hamilin atas orang yang hamil, wa murdiin dan orang yang menyusui, aftarata yang berbuka siapa keduanya hamil dan murdi ini lil khaufi 'alal waladi karena khawatir terhadap anaknya. Kalau ada orang hamil atau orang menyusui khawatir akan anaknya, maka wajib bayar mud sekaligus qada. Kalau dia khawatir hanya kepada dirinya sendiri, maka dia cuma wajib mud. Maka berulang-ulang apa mud bitaqarruri sinina disebabkan berulang-ulangnya tahun. Jadi tahun kemarin dia tidak puasa, kemudian tidak dikodok sampai masuk puasa sekarang. Kemudian berikutnya dia tidak dikodok lagi sampai masuk puasa berikutnya lagi. Kemudian setelah itu tidak dikodok lagi sampai puasa berikutnya lagi. Sampai 3 tahun tidak dikodok. Maka bayar mud untuk 3 ini. Ya, gitu. Jadi bayar mud tergantung berulang-ulangnya tahun itu. Dia wajib kodok sekaligus bayar mud. Wa kharaja dan keluar biqauli dengan perkataanku bila udhrin tanpa udur. Ma apa sesuatu idza kana apabila ada takhir apa menunda itu bi udhrin disebabkan udur. Orang yang menunda-nunda qada puasa, orang yang menunda-nunda qada puasanya, misalnya tahun kemarin tidak puasa karena ada alasan apa itu udzur ya, maka dia yang wajib selain wajib qada dia wajib bayar mud. Tapi mudnya ini wajib diulang-ulang ya, tergantung tahunnya. Jadi tahun 2016 dia tidak puasa terus gak dikodok sampai masuk 2017 puasa. Setelah itu tahun 2017 tetap gak dikodok. Nah, masuk 2018. Terus 2018 gak dikodok lagi, masuk 2019. Maka nanti bayar mudnya 3. Karena dia selama 3 tahun tidak ngkodok, maka wajib bayar 3. Kalau puasanya 3 hari berarti 3 kali lipat 9 mud. Kalau 4 hari jadi 4 kali lipat 4 hari puasanya dan 3 tahun berarti 3 kali lipat dari 4 yaitu 12 gitu. Dan begitu seterusnya ya. Wa kharaja dan keluar biqauli dengan perkataanku bila udrin, yaitu bila udrin ma apa sesuatu idza kana apabila ada takhiru apa menundanya itu bi udrin karena udur.
Kanistamarra seperti terus menerus safaruhu apa perjalanannya orang. Perjalanannya terus menerus. Au maraduhu atau sakitnya terus menerus. Au irda'uha atau menyusuinya perempuan itu terus menerus ila qabilin sampai Ramadan yang berikutnya. Fala syai'a maka tidak wajib apa-apa alaihi atas orang itu. Ma baqiya selagi tetap al-udhr apa udhurnya. Wa in istabara meskipun berlalu sinina apa beberapa tahun. Kalau masih ada udhur, sakit tak dikeres-beres, tetap sakit tidak sembuh-sembuh beberapa tahun, ya sudah tidak usah, tak wajib qada. Wa mata akhara dan manakala menunda siapa orang qada Ramadan kepada qada Ramadan. Mata makunihi padahal mampu siapa orang itu hatta dakhala sehingga masuk akharu apa Ramadan yang lain. Famata kemudian meninggal siapa orang maka akhraja atau ukhrija maka dikeluarkan min tirkatihi dari harta peninggalannya orang likulli yaumin di setiap harinya muddani ada apa 2 mud. Nah, kalau kasus ini 2 mud. Muddun lil fawati 1 mud karena dia meninggalkan puasa, wa muddun dan 1 mud li ta'khiri karena menundanya. Wa illam yasum jika tidak berpuasa anhu atas nama mayit qoribuhu siapa keluarganya mayit au ma'dunuhu atau orang yang diberi izin oleh mayit. Jadi boleh puasa atas mayit ya. Mewakili mayit untuk puasa. Wa illa dan jika tidak wajib maka wajib muddun wahidun artinya apabila ada keluarga atau orang yang berpuasa atas nama mayit maka wajib muddun 1 mud saja, wahidun yang 1 mud saja. Tadi kan wajib 2 mud karena untuk bayar takhirnya, menunda-nundanya. Yang kedua, dia untuk menggantikan puasanya yang tertinggal. Wajib 1 mud li takhiri karena menundanya saja. Wal jadid adapun kaul jadid ada mujawazi shaumi anhu ialah tidak bolehnya berpuasa anu atas nama mayit mutlakon secara mutlak. Bal melainkan yukhraju dikeluarkan min tirkatihi dari harta peninggalannya orang likul yaumin setiap harinya muddu amin apa 1 mud makanan. Wa kadza dan begitu juga saumun nadri adapun puasa nadar wal kafarati dan puasa kafarat. Wahada dan berpendapat An-Nawawi siapa Imam Nawawi kajam'in muhakkikina seperti segolongan orang muhakkik ila tashihil qadimi akan kebenarannya qaul qadim al-qail yang berpendapat bi annahu sungguhnya la ta'ayyanu tidak tertentu al-it'amu apa memberi makan saja fiman tentang orang mata yang meninggal siapa orang bal yajuzu melainkan boleh lil wali bagi seorang wali ayyasuma anhu apa berpuasa anu atas nama mayat. Kalau ada orang mati dia punya hutang puasa boleh berpuasa atas nama orang itu, mengqada atas nama orang itu, tidak harus bayar mud. Summa kemudian in khalafa apabila meninggalkan siapa orang ini tirkatan akan tirkah wajib maka wajib ahaduhuma apa salah satu tirkah. Wa illa dan jika tidak nudiba disunnahkan apa jika tidak meninggalkan tirkah ya nudiba maka disunnahkan apa ahaduhuma itu. Wa masraful amdadi adapun tempat pendistribusiannya mud itu fakirun adalah orang fakir wa miskinun dan orang miskin. Walahu dan boleh bagi orang itu sarfu amdadin apa mendistribusikan mud itu liwahidin hanya sama 1 orang. Misalnya punya tanggungan 20 mud diberikan hanya sama 1 orang fakir atau 1 orang miskin itu boleh. Faidatun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.